Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membulatkan angka di Excel dengan kriteria atau syarat tertentu. Jadi kemarin ada salah satu penonton atau viewer yang bertanya seperti ini, Om, gimana rumusnya jika 3 angka di belakang titik begini, 251 sampai 749 jadiin 500 terdekat. Lalu yang lebih dari 751 jadiin 1000 ke atas, dan kurang dari 249 jadiin 1000 ke bawah gitu ya. Jadi ini tentang pembulatan angka dengan mengetahui kondisi 3 digit terakhir. Jadi kalau saya terjemahkan kurang lebih seperti ini ya. Yang kurang dari 249 itu kan berarti 1 atau 001 sampai 248 ya. Karena ini kan 2 kurang dari 249. Kemudian yang ini 251 sampai 749. Lalu yang di atasnya lebih dari 751 itu berarti kan mulai 752 sampai 999 gitu ya. Yang ini yang kurang dari 249 dibulatkannya ke bawah, ke 1000 ke bawah. Kemudian yang ini dibulatkannya ke 500. Kemudian yang di atas 751 dibulatkannya ke 1000 ke atas gitu. Nah, sekarang kalau saya teliti di sini ternyata ada beberapa angka yang terlewat, jadi tidak termasuk ke dalam kriteria. Ini kan 1 sampai 248 itu kan kurang dari 249 ya. Berarti ada 2 angka yang terlewat, yaitu 249 sama 250. Jadi kalau misalnya nanti kita bulatkan dengan rumus, kalau ternyata 3 digit terakhirnya 249, maka nanti tidak akan ke ketiga rumus ini. Jadi ke 1000 ke bawah enggak, ke 500 enggak, ke 1000 ke atas juga enggak. Sehingga di sini akan saya normalkan. Kalau misalnya yang ini saya biarkan, jadi yang 500 dibulatkan ke 500 itu 251 sampai 749, berarti ini 1 sampai 250 gitu ya. Dan yang ini mulai 750 gitu. Jadi 1 sampai 250 dibulatkan ke 1000 ke bawah, 251 sampai 749 ke 500, 750 ke 999 dibulatkan ke 1000 ke atas gitu. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya untuk mengambil 3 digit terakhir dari setiap angka? Nah, untuk mengambil 3 digit terakhir dari setiap angka, kita bisa menggunakan rumus yang namanya modulo atau modulus. Penulisannya mod ya. Jadi, mod ini dari kata modulo atau modulus, fungsinya adalah untuk mengetahui sisa hasil pembagian. Jadi, untuk mengambil 3 digit terakhir ini, tinggal kita bagi saja angka ini dengan 1000. Nah, ini kan parameternya ada 2. Number itu adalah angka yang dibagi, jadi kita klik saja di sel A2, lalu ketikkan titik koma atau koma, divisornya adalah pembaginya. Jadi A2 dibagi 1000 atau 100.000, 150 dibagi 1000, itu kan hasilnya 100 ya. Nah, sisanya 150 gitu. Kita coba cek. Nah, kalau ini kita copy ke bawah, pasti hasilnya adalah 3 digit terakhir dari setiap angka tersebut. Kita coba dengan rumus yang angka yang lebih kecil ya. Kita coba mod 5,2. Nah, mod 5,2 ini artinya adalah hitung sisa pembagian 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan hasilnya 2 ya, karena 2 kali 2 itu kan 4. Nah, 5 bagi 2 itu hasilnya 2, sisanya adalah 1. Gitu. Tapi kalau misalnya 4 mod 2, itu kan hasilnya 0. Ya, karena 4 dibagi 2 itu kan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, hasilnya 0 karena tidak ada sisa. Kalau 7 mod 2, 7 bagi 2 kan 3 ya. 3 kali 2, 6. Hasilnya 1. Jadi sisanya 1. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti maksud dari rumus mod ini. Nah, sekarang tadi kan ini sudah dapat sisa hasil pembagiannya. Ini kita copy saja. Oh ya, saya pindah dulu ini ke bawah ya, biar nanti tidak menghalangi pembuatan rumusnya. Oke, saya copy lagi. Blok, kemudian tekan Ctrl C, atau bisa juga Ctrl X ya. Nah, rumusnya adalah kita gunakan rumus if, karena di sini pembulatannya ada kriteria atau ada syaratnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi sama dengan if kurung buka, langsung saja tekan Ctrl V pada keyboard untuk mempaste hasil tadi yang kita copy itu, yaitu rumus mod. Kita mulai dulu dari ini ya, kurang dari sama dengan 250. Kurang dari sama dengan 250. Lalu titik koma atau koma sesuaikan dengan panduan yang ada di bawahnya. Ini artinya maka ya. Jadi kalau kita terjemahkan artinya jika 3 digit terakhir dari angka ini adalah kurang dari sama dengan 250,
maka pembulatannya dibulatkan ke bawah. Untuk membulatkan ke bawah itu kita gunakan rumus round down. Round down. Kemudian kurung buka. Parameternya ada dua, number kita klik di angka yang akan dibulatkan, lalu ketikkan titik koma atau koma tergantung pada panduan yang di bawahnya. Nah, sekarang karena kita akan membulatkannya ke 1000 ke bawah atau ke ribuan di bawahnya, maka kita ketikkan minus 3. Minus 3 itu artinya adalah kita membulatkan ke ribuan terdekat ke bawah. Oke, kurung tutup. Sekali lagi, artinya adalah jika 3 digit terakhir dari angka ini adalah kurang dari atau sama dengan 250, maka dibulatkan ke ribuan terdekat ke bawah. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketikkan lagi titik koma atau koma. Ini artinya jika tidak. Jadi, jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka kita coba ketikkan lagi rumus if. If, kurung buka, langsung tekan lagi Ctrl V. Jika 3 digit terakhirnya ternyata, nah ini ya, kita masuk dulu ke sini, lebih dari sama dengan 750, lalu titik koma atau koma artinya maka. Nah, jadi jika 3 digit terakhir dari angka ini ternyata lebih dari atau sama dengan 750, maka dibulatkan ke ribuan di atasnya. Berarti di sini kita gunakan rumus round up. Round up, kurung buka, numbernya kita klik di sel A2 lagi, lalu titik koma, lalu minus 3. Jadi, jika 3 digit terakhirnya ternyata lebih dari atau sama dengan 750, maka dibulatkan ke ribuan terdekat di atasnya. Ketikkan lagi titik koma atau koma. Jika tidak, maksudnya adalah jika tidak memenuhi syarat ini dan tidak memenuhi syarat yang kedua, maka kita cek lagi syarat yang ketiga adalah ini. Nah, karena yang ini syaratnya ada batas awal, batas akhir. Kalau tadi kan kurang dari sama dengan 250, karena pasti batas bawahnya 1. Yang ini lebih dari sama dengan 750, karena batas tertingginya pasti 999 gitu. Kalau yang ini batas awalnya 251, batas akhirnya 749, sehingga di sini kita nanti harus menggunakan rumus n ya. Jadi kita ketikkan dulu if, kurung buka, kemudian n. Kurung buka lagi. Nah, kemudian baru kita tekan Ctrl V. Nah, jadi maksudnya adalah cara pembacaannya seperti ini ya. Jika sisa hasil pembagiannya, nah kemudian lebih dari sama dengan 251 ya, lebih dari sama dengan 251, kemudian titik koma artinya dan, jadi pembacaannya titik koma itu dan ini ya. Nah, jadi jika 3 digit terakhirnya lebih dari atau sama dengan 251 dan, nah jadi kesini dulu, kemudian dan, tekan lagi Ctrl V, 3 digit terakhirnya kurang dari sama dengan yang ini 749, kemudian kurung tutup. Ini kurung tutup dari n. Sekali lagi cara pembacaannya, jika 3 digit terakhirnya lebih dari sama dengan 251 dan 3 digit terakhirnya kurang dari sama dengan 749. Nah, di sini baru kita ketikkan titik koma artinya maka. Nah, maka kita bulatkan ke 500 terdekat. Caranya adalah kita bisa gunakan rumus round down, kemudian kurung buka, klik lagi di sel A2, titik koma, minus 3, jadi kita bulatkan ke ribuan terdekat ke bawahnya, lalu ditambah dengan 500. Bisa seperti ini, bisa juga kita gunakan rumus round up, dalam kurung A2 titik koma minus 3, tapi di sininya minus 500 gitu ya. Jadi bisa di round down ditambah 500 atau di round up dikurang 500. Nah, kita lihat ini kan artinya jika 3 digit terakhirnya kurang dari sama dengan 250, maka bulatkan ke bawah. Kemudian jika 3 digit terakhirnya lebih dari sama dengan 750, maka bulatkan ke atas. Nih. Kemudian jika ternyata 3 digit terakhirnya antara 251 sampai 749, maka bulatkan dulu ke bawah, lalu ditambah 500, sehingga nanti pembulatannya akan ke 500 terdekat. Gitu. Kemudian untuk yang akhirnya, ini kan masih value if true untuk rumus if yang ketiga. Kita ketikkan titik koma. Jadi, jika ternyata if yang ke-1 tidak terpenuhi, if kedua, if ketiga tidak terpenuhi, ini kan berarti tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, jadi langsung saja kita tutup kurung atau ketikkan kurung tutup. Kurung tutupnya ada 3 ya, sebanyak rumus if-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi arti dari rumus ini adalah jika 3 digit terakhirnya kurang dari sama dengan 250, dibulatkannya ke bawah. Lalu jika 3 digit terakhirnya lebih dari sama dengan 750, dibulatkannya ke atas. Nah, kemudian jika 3 digit terakhirnya lebih dari sama dengan 251 dan kurang dari sama dengan 749, atau kalau kita sederhanakan, jika 3 digit terakhirnya antara 251 sampai 749, maka bulatkan dulu ke bawah, lalu ditambah dengan 500. Kita coba enter, hasilnya ini. Kita coba copy rumus dulu ya. Kita klik di sel yang tadi kita beri rumus, lalu double klik di sudut kanan bawahnya. Ini kita pindah lagi ke atas. Nah, kita coba cek ya. Ini kan digit terakhirnya 150, berarti dibulatkan ke 1000 ke bawah, cocok. 248 masih di bawah 250 ke bawah. Nah, 249 juga sama, dibulatkannya ke bawah kan ke 100.000 ke ribuan di bawahnya. Kemudian 250 ini berarti masih masuk ke sini. Jadi 1 sampai 250 dibulatkannya ke ribuan ke bawahnya. Jadi kalau misalnya 250 dibulatkan ke ribuan ke bawahnya berarti 100.000. Nah, sekarang yang 251 berarti masuknya ke sini. 251 sampai 749 dibulatkannya ke 500. Sehingga yang tadinya 100.251 dibulatkan ke 500. Jadi 100.500. 252 juga sama. Lalu 100.500 tetap 100.500. 100.748 ini masih di bawah 750, berarti masih dibulatkan ke 500. 749 juga masih termasuk ke ring ini, berarti dibulatkan ke 500. Kemudian 750, nah baru di sini kita bulatkannya ke atas. 750 dibulatkan ke 101.000. Tadinya kan 100.000, 750 dibulatkan ke 101.000. 751 juga sama, 850 juga sama, dibulatkannya ke 101.000 gitu. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.